Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul karamati wal ahlul fadai wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah dengan semua nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan ini bagian dari syukur kita kepada Allah dengan sepenuh hati, karena banyak sekali nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang setia hingga akhir nanti. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz ingin menyampaikan materi tentang halawatul iman. Iman setiap muslim bisa naik, bisa turun, bahkan bisa hilang. Al-imanu yazid wa yanqus wa yadha'u bil ma'siyah. Jadi iman itu bisa naik ketika orang itu menjalankan semua ibadah dengan baik, ketaatan kepada Allah, menjalankan semua perintahnya. Dan bisa saja iman itu hilang ketika seorang itu bermaksiat, bahkan ketika dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka hilanglah imannya. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan keimanan, menumbuhkan manisnya keimanan pada Allah? Yang pertama adalah kecintaan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di antara caranya adalah kita untuk mendapatkan manisnya iman adalah dengan cara mencintai Allah, mahabbah ilallah, mahabbah lillah, cinta kepada Allah dengan sepenuhnya, menjalankan segala tugasnya, kemudian perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua adalah mahabbah lir rasul, cinta kepada Rasul dengan menjalankan semua sunnahnya, karena bagian dari kewajiban kita untuk mencintai Rasul. Anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, tahapannya yang pertama adalah takmiluha, menyempurnakan semua kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melalui aktivitas-aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ibadah kita, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tujukan untuk Allah agar iman kita ini menjadi bermekaran. Yang kedua, ta'rifuha. Ta'rifuha ini mengembalikan semua, ya. Tafri'uha itu mengembalikan semua tugas-tugas kita kepada tujuan yang murni, kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang berikutnya, wa'udidduha, hal-hal yang ingin merusak keimanan ini kita jauhi, kita tinggalkan. Aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang sia-sia yang dapat mengurangi keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah ini dikurangi. Di antaranya adalah al-itharuha ala arid dunya. Tujuannya kita hilangkan semua tujuan kita, ya, keimanan kita ini dari kecintaan kita terhadap dunia ini. Tujuan kita jangan sampai tujuan keduniawian, bahwa kita mempunyai hidup yang panjang, yaitu hidup akhirat. Al-itharuha ala arid dunya. Ini kita tinggalkan, berusaha kita tinggalkan. Karena tujuan manusia hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tujuannya untuk menyembah kepada Allah, dan akan kita terima di akhirat nanti apa yang kita lakukan. Nah, karena kita ingin mendapatkan ridha Allah, ya, ar-ridha bi rabbina, ya, billahi rabbina. Jadi mendapatkan dengan kita meninggalkan semua kecintaan kita kepada dunia dan kembali fokus untuk tujuan akhirat, maka Allah akan memberikan, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bagian dari konsep kita, ya, billahi rabba, Allah lah Tuhan kita. Wa bil islami dina, dengan jalan Islam ini, ya, ibadah kita, amal kita yang diterima. Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka akan ditolak, ya. May yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbalu minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia akan rugi dan akan menyesal nanti di akhirat.
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Muhammad adalah rasul kita. Nah, anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, yang berikutnya dengan cara itulah kita bisa merasakan manisnya iman. Ada dua strategi yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah istidlalut ta'ah, menikmati ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana kita taat dengan semua aktivitas kita. Antum semua yang ada di rumah menjalankan ibadah kepada Allah, salat tepat waktu di rumah, membaca Al-Quran dengan khusyuk, kemudian melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, membantu orang tua, karena orang tua bagian dari tugas kita juga sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua dan melaksanakan semua perintah-perintahnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-istidlalu tahmilul masyaqqah, menikmati banyaknya amanah, melaksanakan apa yang Allah berikan, yang amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Dengan cara ini iman kita akan naik, ya. Banyak antum semua diperintahkan oleh guru untuk belajar, maka belajarlah. Diperintahkan untuk menghafal, maka menghafallah. Semakin banyak amalan yang dibebankan kepada kita dan kita laksanakan dengan baik, tentunya ini akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Dengan manisnya keimanan ini, insya Allah kita akan dekat, mahabbah, kecintaan kita kepada Allah akan tumbuh, ya. Jadi ada dua caranya. Yang pertama adalah istidlalut ta'ah, menikmati ketaatan ini. Kemudian yang kedua istidlalut tahmilul masyaqqah, bagaimana semua amanah yang diberikan kepada kita selesai dengan baik. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, di video singkat ini hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan antum semua merasakan, kita berusaha untuk merasakan manisnya iman dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dalam kesehariannya, dalam hidup kita ini dengan baik, ya. Mudah-mudahan ini yang sering kita doakan, sehingga kita sering berdoa, Allahumma ahina bil iman, ya Allah berikanlah hidup kami dengan iman, wa amisna bil iman, dan matikanlah kami dalam keadaan iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surganya Allah dengan keimanan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wa ridha wal inayah, wallahul musta'an billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.